Ya, selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Bapak kembali lagi berjumpa dengan anak-anak kelas 10 karena selama ini kelas 10 belum pernah Bapak lihat secara langsung di kelas karena masih suasana COVID-19, maka melalui kesempatan ini, Bapak juga mengucapkan terima kasih buat kalian semua atas antusias kalian dalam mengikuti materi pembelajaran selama kurang lebih 1 semester ini ke depan. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang introducing self, yaitu materi memperkenalkan diri. Materi ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kalian karena kalian sudah pernah melaksanakan di waktu kalian SMP, dan setiap masuk jenjang berikutnya di awal-awal selalu memperkenalkan diri itu harus dilaksanakan karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak, iya, sudah pintar semua, tak cinta kata. Baik anak-anakku, materi ini Bapak ampuh introducing self, itu basic kompetensi atau kompetensi dasar 3.1 di dalam kurikulum bahasa Inggris. Sebelum lanjut, Bapak ingin memberitahu, tolong disimak materi ini karena 1 minggu ke depan atau kurang lebih 1 minggu ke depan materi ini sistemnya blok. Kalian hanya mengikuti 1 kali bahasa Inggris. Mungkin minggu-minggu lalu kalian sudah memperoleh materi lain daripada bahasa Inggris. Itu selesai materi yang diampu oleh Bapak Ibu Guru, selesai pula materi dalam 1 semester untuk tahun ajaran ini. Ya, jangan nanti kalian ada yang tidak kalian ikuti karena ini materi hanya untuk 1 semester. Jadi tidak ada yang tidak mengikuti materi ini karena materi ini akan ada nanti evaluasinya di akhir pembelajaran, ya. Tapi setiap materi itu ada tugas yang kalian harus kerjakan. Itu tergantung nanti informasi dari Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Baik, kita lanjut. Ini materi introducing self, itu memperkenalkan diri sendiri, ya. Ya, saya Bapak perbesar. Memperkenalkan diri sendiri, jadi introducing self. Oke. And then yang berikutnya, sebelum mempelajari materi ini, ya, Bapak kalian ajak tentang tujuan daripada mempelajari materi ini, ya, yaitu in English is said teaching learning goal, yaitu tujuan pembelajaran bahasa Inggris tentang materi, ya. Setelah mempelajari materi ini dalam kompetensi 3.1, kalian harus bisa yang pertama memahami tentang ungkapan-ungkapan yang akan digunakan di dalam memberikan dan memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarga dan orang lain, ya. Jadi kalian harus paham nanti setelah kalian menerima materi ini. Kemudian yang kedua, understand how to ask and give information about self, introducing and family relationship. Paham tentang bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri melalui informasi-informasi yang kalian dapati baik dari keluarga maupun dari kerabat,
Itu nanti setelah informasi itu kalian bisa gunakan di dalam memperkenalkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mempraktekkan ungkapan-ungkapan tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Yang terakhir atau yang keempat, bisa kalian menulis nanti, ya, menulis sebuah teks tentang memperkenalkan diri sendiri. Itu misalkan kalian ingin menulis biografi kalian, ya, contohnya kalian tulis my name is Nugraha, I was born in Japan, ya, dan lain sebagainya. My hobby apa semua di situ, itu namanya can write and make kinds of text telling self introduction and family relationship, ya. Jadi itu nanti tujuan materi pembelajaran setelah kalian pelajari materi ini. Kemudian ini yang Bapak katakan tadi, beberapa ungkapan yang kalian harus bisa pergunakan, ya. In English, some expression can be used in introducing self, ya. Beberapa ungkapan yang kalian bisa gunakan di dalam memperkenalkan diri sendiri. Ungkapan-ungkapan itu antara lain salah satunya hello, ya, number one, ya, hello, ya. Jadi itu salah satu yang disebut dengan ungkapan, ya. In English is called expression. Dalam bahasa Inggris disebut expression. Oke. Jadi ungkapan-ungkapan ini, ya, beberapa contoh. Ini tidak semuanya mesti harus di sini. Ini hanya sekedar contoh. Tolong diperhatikan baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 22. Semua itu merupakan ungkapan atau expression yang bisa kalian gunakan. Misalkan kalian ingin memperkenalkan diri kalian kepada teman-teman, misalkan mengucapkan nama. Jadi kalian lihat contoh nomor 3, my name is Jaka, misalkan. Itu namanya my name is, itu berikan bantuan buat kalian yang disebut dengan expression atau ungkapan. Bisa, ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di dalam materi. Karena Bapak hanya sebagai pengantar materi ini. Kalau kalian tidak paham, nanti bisa kalian melalui WA di chat atau langsung ditanyakan, ya. Karena ini sekali lagi some expression can be used, ya, beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk memperkenalkan diri. Nah, apa itu expression? Ungkapan. Mana itu ungkapan-ungkapan? Nah, inilah ungkapan-ungkapannya, ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 22 itu salah satu contoh, ya. Mungkin ada di situ yang mungkin kalian butuhkan, ya, yang mungkin kalian butuhkan, pilihlah, ya. Misalkan untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan keluarga, memperkenalkan mama saya, ibu saya, bapak saya, adik saya, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh di slide 2. Oke. Ya, yang berikut Bapak berikan kalian contoh conversation, ya, short monologue. Ya, short monologue ini adalah tulisan singkat dalam memperkenalkan diri, ya. Satu tulisan singkat dalam memperkenalkan diri. Jadi cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris. Ini Bapak berikan salah satu contoh, ya. Misalkan kalian mengatakan good afternoon everybody. Nah, jadi kalian gunakan salam, entah itu pagi, entah itu siang, sebelum kalian akan memperkenalkan diri kalian kepada teman, kepada keluarga, dan yang lainnya. Jadi itu mesti harus disampaikan, ya.
good afternoon everybody, kemudian apa yang ingin kalian katakan. Nah, kalau Bapak tulis di sini, I would like to say thanks, ya, thank you for the time, ya, which is given to me, ya. I want to introduce myself, ya. Jadi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebagai pengantar sebelum memperkenalkan diri kalian, ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah bisa membuat short monolog seperti ini, ya. Jadi di sini ada Alif on Jalan Dewi Sartika. Ini hanya contoh, ya. Jangan nanti kalian kalau Bapak suruh nanti membuat short dialog, apa yang ada di slide nanti kalian buat seperti itu, sesuaikanlah dengan keberadaan kalian sendiri. Paham ya? Ya, paham? Oke. We continue. And then short dialog. Misalkan kalian kalau di kelas biasa Bapak gunakan ini untuk praktek kalian di depan kelas. Ini antara Dewi dengan Anda, ya. Jadi ini memperkenalkan teman, ya. Jadi ada cara untuk memperkenalkan teman. Dewi, ya, akan memperkenalkan temannya yang bernama siapa? Santi, ya. Jadi Dewi berkata, "Hello Dandi, I want to introduce Santi to you." Jadi di situ si Dewi ngomong sama Dandi, "Hello Dandi, I want to introduce Santi to you." Berarti Santi belum dikenal oleh si Dandi. Jadi Dewi memperkenalkan Santi kepada Dandi. Jadi beginilah caranya memperkenalkan orang lain, ya. Jadi caranya seperti ini, ya. Jadi kalian tolong perhatikan di slide ini. Kemudian Dandi menyapa, "Hello Santi, I am Dandi." Setelah Dewi memperkenalkan Santi kepada Dandi, kemudian Dandi langsung menjawab, "Hello Santi, ya, I am Sandy. Nice to meet you." Ya, di mana-mana begitu. Apalagi kalau Santi orangnya cantik, otomatis Dandinya ya klepek-klepek, ya orang bilang. Oke, ya. Kemudian Santi juga menjawab, ya, merespon perkenalannya si Dandi. Ya, Santi katakan, "Hello Dandi, I am Santi. Nice to meet you too." Nah, itu salah satu contoh perkenalkan diri dan orang lain. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu bacaan. Bacaan ini yang akan nanti mengguide kalian untuk mengerjakan sesuatu atau tugas. Tolong nanti disimak baik-baik. Nanti ini slide ini Bapak akan kirimkan ke kalian masing-masing dalam grup, ya. Dan semua slide ini pasti akan didapat oleh setiap siswa, ya. Karena sekarang masih menunggu informasi dari pemerintah apakah kalian bisa luring atau tidak. Nah, ini salah satu teks yang berbaur, yang berhubungan dengan introducing self, ya, tapi dalam bentuk teks atau reading. Tolong perhatikan baik-baik nanti, ya, ini teks ini, ya. "Hi Niken, I'd like to introduce myself, my name is Delia," dan lain sebagainya. Ini yang berupa beberapa paragraf atau teks, ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Jadi kalian bisa lihat di slide kalian nanti masing-masing. Tidak ada nanti mengatakan tidak jelas, karena ini Bapak guide begitu maksimal mungkin. Setelah video ini yang Bapak share, Bapak juga akan mengirim setiap materi kepada grup masing-masing. Paham, ya? Oke. Slide berikutnya ada nanti ini tugas. Ya, ada ini tugas. Tugas pertama, ya, task 1, mention some expression you know. Nah,
Jadi di sini disuruh kalian untuk menyebutkan beberapa ungkapan-ungkapan yang kalian ketahui. Tolong jangan menjiplak contoh expression yang sudah ada di atas. Bapak hafal semua yang Bapak berikan kepada kalian, ya. Kalau memang itu memang tidak bisa, tidak apa-apa juga, tapi jangan semuanya diambil di sana. Kemudian yang nomor 2, make short monologue. Jadi sudah ada contoh monolog dari di atas tuh. Bagaimana? Short monolog? Iya. Kemudian make short dialog. Iya. Jadi kalian bisa buat short dialog itu mungkin dengan bapak kalian, adik kalian, kakak kalian, ya, untuk mengetahui di short dialog itu bagaimana. Itu tugas pertama, ya. Kemudian tugas kedua ini, ya. Tugas kedua ada 7. Ya, ada 7, ya. Who writes the email, ya. Jadi pertanyaan ini berdasarkan reading tadi yang di atas yang Bapak kasih tahu kalian untuk menyimak reading itu. Jadi disinilah dasarnya untuk kalian menjawab pertanyaan ini berdasarkan reading yang di atas, ya. Jadi jangan nanti tidak dibaca, dia bisa menjawab. Jadi pertanyaan nomor 1, task kedua, who writes the email? Jawabannya apa? Kemudian kedua, to whom does she write it? Ya, jadi kepada siapa dia menulis email itu, ya. Di sini ada 7, ya, 7 soal. Itu task 1 dan task 2. Tolong nanti kalian kerjakan. Nanti ingat, kalau kalian mengklik tugas di link itu, klik saja tugas yang pertama. Jangan nanti kalian klik tugas 1 kelas 2, tugas 2. Ya, di link itu beda. Satu kali kalian kirim tugas itu berarti tugas yang pertama, materi yang pertama. Itu maksudnya. Jangan nanti klik tugas 1, tugas 2, karena ini materi satu kali pertemuan. Jadi Bapak memberikan 2 tugas maksudnya. Jadi di link pengiriman tugas nanti kalian harus mengklik hanya tugas pertama. Saya paham ya? Oke. Next. Ya. Ini ada ultimatum, ya. Ada ultimatum. Tugas 1 dan 2 kumpul 2 hari dari sekarang. Berarti Bapak berikan limit paling lambat kalian itu mengumpulkan tugas 1 dan 2 di materi introducing self ini 2 hari, ya. Karena mungkin hari esok ada lagi materi lain, bab lain, ya. Itu nanti tergantung apakah ada tugas atau tidak. Jadi 2 hari Bapak berikan limit untuk mengumpulkan ke link tugas, pengumpulan tugas, ya. Oke, anak-anakku, demikian materi pada hari ini, ya. Materi bab 1 atau kompetensi dasar 3.1 khusus bahasa Inggris, yaitu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Oke, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Tolong tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian kalau keluar tidak menggunakan masker, ya. Tetap semangat walaupun dalam situasi COVID-19 kita tidak mengurangi kesemangatan kita dalam beraktivitas. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. SMK bisa, SMK hebat.